Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dalam learning journal dengan topik kolaboratif, di mana di konsep kolaboratif ini adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaborasi, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Yakni ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu harus ada forum dan peserta yang masuk dalam suatu lembaga di mana peserta yang terlibat itu harus secara langsung dan dalam pengambilan keputusan. Lalu forum secara resmi diatur untuk bertemu secara kolektif, yang mana forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dan konsensus, yang pada akhirnya fokus kolaborasi ini adalah kebijakan publik dan manajemen. Nah, ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yaitu hal pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Setelah tahu isunya, lalu kita rencanakan aksi kolaborasinya apa, dan yang terakhir tahapnya adalah mendiskusikan strategi apa untuk mempengaruhinya. Nah, di sini ada panduan perilaku kolaboratif, di mana organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap bahwa perubahan adalah sebagai sesuatu yang alami dan perlu itu terjadi. Yang kedua, organisasi itu menganggap bahwa stafnya adalah aset dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati stafnya. Dan yang ketiga, organisasi akan memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba untuk mengambil resiko dan menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangatlah dihargai. Dan yang kelima, masalah dalam organisasi akan dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Karena kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah itu perlu pendorongan secara keseluruhan. Karena apa? Setiap divisi itu memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, di lain sisi ada proses yang harus kita lalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu harus adanya kepercayaan, trust building, atau membangun kepercayaan dengan stakeholder maupun mitra kolaborasi. Dan setelah kita bangun kepercayaan, kita lakukan face-to-face dialog, mungkin agar negosiasinya bisa masuk, dan lakukanlah komitmen terhadap proses pengakuan saling ketergantungan. Dan setelah itu baru kita mencari pemahaman bersama, dan pada akhirnya nanti akan ditetapkan outcome antaranya apa. Nah, semua itu harus adanya kontribusi dalam semua proses yang dilalui dalam kolaborasi. Nah, dalam kontribusi ini ada yang namanya pendekatan WOG atau Whole of Governance, yakni adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi, yang mana tujuannya nanti untuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karena itu WOG ini juga dikenal sebagai pendekatan intragensi, atau intelijensi itu yang biasa disebut dengan pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, di sini ada beberapa ditulis tentang manfaat dari pendekatan WOG. Salah satunya ini efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerjanya, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Nah, dari semua aspek yang ada itu berarti itu adalah permasalahan yang ada secara garis besar di suatu lembaga. Sebagai penutup dari learning journal kali ini bisa disimpulkan bahwa kolaboratif adalah merupakan suatu nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Nah, sekat-sekat birokrasi yang mendukung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan apabila calon ASN muda nanti akan menjadi agent of change atau agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Di mana dengan cara apa? Dengan cara pendekatan WOG itu, yaitu apabila terjadi dan berhasil diterapkan di beberapa negara, maka terwujudlah menjadi Indonesia seperti harapan kita bersama. Karena semua ASN di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah akan bekerja satu sama lainnya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.